kepada rekan kita Roy dari Belayu. Gimana pengalamannya kemarin ketika ke luar negeri? Ya, tentunya pada sore hari ini kita akan membahas tentang konten horor yang ada di IQ8 Channel. Oke, gimana Roy pengalamannya? Pas itu saya lagi kerja, pas saya kerja di bukan kerja ya kerja, tapi sekolah juga di sana gitu. Pas saya kerja, kira-kira jam 10 malam ya. 10 malam ya, 10 malam hampir mau jam 11. Saya kan ya bilanglah saya sebagai kerja di kitchen sebagai ya chefnya, sebagai pengurus lah, pulang akhir biasanya. Setelah itu pas saya mau cek kitchen, mau matiin semua kayak di fryer, stupnya itu yang ada gas-gasnya. Saya udah yakin itu, saya udah make sure kompornya itu mati, airnya itu mati, gini dishwasher itu udah mati, dan saya tinggal buang sampah ke halaman belakang. Dan pas saya balik, tiba-tiba ada keran satu yang hidup sendiri, tapi saya udah yakin tuh mati. Itu kerannya kayak besar gitu loh, kayak besar, mustahil kalau ada orang di sana. Soalnya setiap hari saya ngecek sendiri, itu closing lah kalau dibilang di sana, closing. Tapi gini, Roy tadi cerita kan sempat kita ngobrol tentang hal-hal gaib yang terjadi. Artinya pemirsa ini biar tahu bahwa memang benar ada hal yang mistis di dunia ini ya, berarti ya, walaupun di luar negeri dan di dalam negeri. Benar. Artinya di sana itu sempat terjadi hal sesuatu yang janggal ya, yang termasuk botol pecah katanya. Ada pernah seperti itu ya? Tadi Roy cerita. Ya. Itu pas saya lagi teleponan nih sama orang tua saya. Dari luar negeri. Tepatnya di lokasinya di mana itu? Di Sydney, Australia ya. Iya, terus gimana Roy? Pas saya teleponan nih sama orang tua, tiba-tiba ada botol, kayak botol kecap itu. Botol kecap ya? Botol kecap, tapi nggak besar, botolnya kayak kecil. Kalau dijatuhin gini mustahil gini jatuh, pecah ya? Pecah itu mustahil. Kecuali ada hal-hal yang mistis yang lainnya mungkin ya. Tapi kalau apa namanya dipecahkan sendiri kayaknya terlalu keras ya. Terlalu keras, nggak mungkin. Terus ya. Pas ya teleponan tuh, tiba-tiba gini tuh pecah sendiri, dan gininya kemana-mana pecahnya. Hampir mengenai kaki saya di sini. Hampir mengenai kakinya ya. Setelah itu orang tua saya gini kaget, itu apa? Enggak, saya bilang ini ada botol pecah. Ya, orang tua saya kok bisa? Oke, pecahnya itu memang hal yang mistis ya Roy. Pada malam hari, kira-kira jam berapa itu ya? Itu malam, itu tengah malam. Tengah malam ya? Kira-kira jam berapa? Kurang lebih setengah 12, hampir mau jam 12. Jam 12 ya. Tapi itu kan tidak sering ya? Itu nggak sering, saya cuma 2 kali aja di sana. Ada hal yang mistis ya. Selama saya udah hampir mau 6 tahun lah di sana. 6 tahun. 5 tahun jalan lah gitu. Kalau di Bali ada hal yang mistis yang lain ya Roy? Oh, di Bali punya juga saya pengalaman. Waktu saya masih kecil, kurang lebih saya berumur SMP kelas 3 SMP lah ya. Iya. Sekitar itu. Saya kan sering tuh keluar sama teman dan nginap
nginep di rumah teman. Iya. Ini sama teman-teman yang saudara lah. Kan saya sering nginep di sana. Malam-malamnya tuh pasti buat kayak nasi goreng, kayak mie instan. Dan tiba-tiba pas saya nengok ke sebelah timur, di kamarnya ibunya udah almarhum ya, namanya Bu Andre. Ya. Almarhum ya. Pas saya nengok ke sebelah timur, itu tepat di kamarnya, kayak ada kayak sosok apa ya, saya nggak, mukanya tuh saya nggak begitu jelas ya, begitu jelas, tapi gininya bayangan tuh jelas datang dari apa, dari timur mendekati saya. Setelah itu saya panggil teman-teman saya, karena saya panik lah, pasti semua orang ngelihat gitu kayaknya panik ya. Apa yang dilihat waktu itu, Roy? Kayak sosok nenek tapi rambutnya tuh panjang, terurai ya ke bawah ya, terurai ke bawah. Ini mukanya nggak kelihatan, semua kayak tertutup sama rambut. Tapi kalau di Bali itu bilang seperti penampakan liak ya orang dia. Mungkin, saya juga kurang tahu ya, mungkin. Gimana bentuknya seperti itu waktu dilihat saat itu? Bentuknya dia pakai kain yang warna putih. Warna putih di apanya? Di bagian mana? Di bagian ini ya, semua putih. Putih semua, kayak di Bali dibilang kase itu ya? Iya, kayak putih semua. Dan kakinya nggak gini, nggak kayak nampak di gini, di tanah. Nggak nampak di tanah dia? Kayak jalan gini. Gitu aja. Berarti di bawahnya apa pakaiannya di bawahnya? Di bawahnya putih juga. Putih juga? Putih semuanya putih berarti ya? Kayak kambang itu lah. Terus habis itu gimana? Habis itu saya panggil teman saya, Andre, Wahyu, sama Aldi. Saya suruh, Yan, coba lihat ke timur. Dan dia lihat, udah nggak ada, kayak ada kucing lewat ke utara. Iya. Biasa. Terus habis itu ada yang lainnya, Roy? Habis itu, setelah itu, pas waktu saya berangkat ke Sydney juga, pas mau ke Australia. Terus gimana? Saya sakit. Pas waktu itu saya mimpi buruk. Udah ada orang yang gimana nggak tahu, mimpi buruk. Udah berapa kali kalau istilahnya di Bali dibilang ke Balian ya. Terus? Ke dokter udah cek tensi udah gini. Dokter bilang normal, nggak ada apa-apa. Dibilang sehat. Setelah itu akhirnya saya memaksakan untuk berangkat ke Australia. Terus? Setelah itu pas nyampe di Australia, saya nggak ingat, kayak mimpi, kayak mimpi kurang lebih 1 bulanan. Ya, saya. Kok bisa seperti itu ya? Tidak ingat ya? Itu dah, saya nggak juga. Itu ya, yang memang mistis sekali ya. Artinya alam astral itu memang beda tipis dengan. Dibilang saya percaya, dibilang saya enggak ya. Gimana ya saya? Artinya Roy, ini kesaksian tadi ini semuanya berani sumpah, berani apa itu? Berani ya. Artinya kepada pemirsa ini biar kita tidak menjelaskan atau pengalaman orang teman kita yang tidak nyata ya. Berarti konten kita tetap selalu nyata. Berarti pengalaman teman-teman kita tentang dunia mistis yang ada di Indonesia. Oke Roy, ada lagi Roy. Semuanya dibeberkan ya. Mungkin teman kita ini punya mata ketiga, mungkin kalau orang tahu bilang. Oke, gimana Roy? Yang lainnya? Pas saya udah 1 bulan di Sydney ya, dan saya bilang ke orang tua saya, Pak, ini gimana, saya kayak nggak nyaman di sini, kayak merasa mimpi saya
kerjaan nggak dapat di sana, kurang lebih seperti itu. Dan orang tua saya lagi ke di Bali, dibilang ke Balian lagi untuk gini nanyain dia kenapa di sana gitu. Dan disuruhlah kayak dikasih kayak tirta gitu, disuruh basuh ke muka, air suci, air suci ya, disuruh basuh ke muka itu. Dan saya coba dan nggak berhasil juga. Dan akhirnya saya tetap berdoa, tetap kepada Tuhan berarti. Ya, saya udah pasrah. Setelah itu pas waktu jam berapa ya, kurang lebih saya tidur jam 8-an, kurang lebih jam 8 saya tidur. Terus saya kayak dibilang nyata, dibilang mimpi, itu memang mimpi gitu. Pas saya tidur kayak ada yang sosok, narik. Ya enggak, tidur gini, gini saya kayak ada sosok di kayak di pabah gitu ya. Kayak ada sosok yang di bangku berarti ya, dibilang wayan gitu, disuruh bangun saya. Seperti apa sosok itu? Saya nggak lihat mukanya. Terus gimana, Roy? Ya, bangun. Dan saya ingat ucapannya dia. Pas waktu itu dia bilang, Wayan, jangan berkecil hati, kamu sakit kayak gini. Besok coba kamu beli sebungkus permen, ya, satu buat dan satu buat rarapan kalau di Bali namanya ya. Sesajen ya. Ya, kayak satu permen sesajen buat, maksudnya. Satu permen buat sesajen dan satu permen diisap ya, dimakan ya. Sesajen dan isap satu Ya, gitu. cuma satu permen sama bungkus. Sudah, setelah saya isap malamnya, saya langsung beli keluar. Saya kan pas bangun waktu itu, saya ingat, saya langsung beli keluar. Mungkin kebangun saya sekitar jam 5 subuh. 5 subuh, ya, terus 5 subuh. Saya langsung beli dan saya isap, saya tidur lagi kan, lanjut saya tidur. Sampai jam 9 saya bangun. Dan langsung kayak pas saya buka mata tuh saya langsung kayak sembuh ya, piang gitu, kayak sembuh ya, kayak iya, kayak apa namanya, fresh gitu ya. Ya, ini yang dinamakan Australia gitu. Oh gitu. Ya. Baru tahu Australia berarti itu pas ya. waktu itu baru saya kayak kerjaan lancar. Berarti memang pengaruh spiritual itu mungkin entah leluhur, entah gimana leluhur, itu ya, ya. itu saya kurang tahu juga. Artinya kita kurang sembahyang mungkin ya. Intinya saya tetap berdoa kepada yang di atas. Saya pasrahkan. Iya. Terus habis itu ada pengalaman yang unik lagi, Roy. Dulu saya sempat takut pas waktu kecil tuh takut banget harus lewat ini nih. Artinya tempat-tempat yang ya, diceritakan angker gitu berarti. Sering saya kalau ke dokter tuh nggak sembuh saya. Berarti ada unsur lainnya berarti. Sembuh. Dan sekarang saya dikasih kayak wejangan itulah, kayak satu kata-kata sama adalah orang pintar gitu. Intinya kamu jangan takut. Intinya kamu pasrah sama yang di atas, dan kamu nggak akan apa-apa. Bisa diceritakan, adiknya katanya pernah artinya membeli makanan di suatu tempat dan sampai pindah piringnya waktu itu. Itu fenomena gaib juga, pindah sendiri piringnya. Gimana, bisa diceritakan waktu itu? Oh, itu
adik saya yang ini, yang melihat lah secara secara nyata dia melihat, dan bahkan saya dikasih videonya, tapi di videonya itu cuma gerak sedikit, kayak ya berapa senti ya, karena dari tadinya sudah mau direkam tapi tidak jadi tidak gitu. jadi ya, pas dia nggak ngerekam tiba-tiba piringnya tuh jauh pindah. Majalan piringnya cong. Ces. Nah ya. Oh ya itu ya. Oke Ray. Nanti kita akan bahas di lain session untuk adiknya, mungkin karena adiknya tidak mau diwawancarai ya. Malu. Karena malu ya, malu di depan publik. Oke, terima kasih Ray. Ya. Roy, dan pas sekarang ini mau menempuh hidup baru ya. Nikah sama pas ini kita wawancarai pas Roy menikah ya. Ya, acara ngideh lah. Ngideh kalau di Bali ya. Dari mana pasalnya Roy? Dari Jadi. Oke, semoga berbahagia dan mendapat momongan. Oke, terima kasih Roy. Iya, Oke. Terima kasih Roy atas waktunya pada sore hari ini. Semoga berbahagia bersama pasangannya. Ya. Oke.